sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan khotbah atau renungan kita untuk pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita untuk bersatu di dalam ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini, di mana kami masih dapat merasakan berkat yang daripadamu. Bapa yang baik, Bapa di surga, saat sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang melindungi dan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang ingin kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi untuk memberitahukan bahwa mereka tidak boleh khawatir tentang keadaan yang ada di sana. Tema atau garis besar dari nats ini yaitu jangan khawatir dan tetap berdoa. Mengapa dikatakan jangan khawatir dan tetap berdoa? Mari kita telaah secara bersama-sama di dalam nats tersebut. Hal pertama yang ingin disampaikannya kepada kita yaitu bahwa ketakutan adalah sumber kekhawatiran. Kekhawatiran memang sudah menjadi naluri dari setiap orang. Namun apakah kita pernah berpikir bahwa kekhawatiran itu menyebabkan rasa takut, gelisah, dan bahkan dapat menjorok kepada hal-hal yang lebih negatif? Dalam nas ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kekhawatiran tidak harus serta-merta untuk ditakutkan, namun justru sebaliknya, kekhawatiran itu harus mampu kita lawan dengan cara kita bawa di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nats Filipi 4 ayat 6 dinyatakan di sana bahwa begitu banyak kesulitan atau kesusahan yang dialami jemaat di Filipi sehingga membuat mereka kurang bersukacita di dalam melakukan pelayanannya. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita supaya tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di sana. Nah, bagaimana supaya ketakutan itu dapat kita hilangkan atau kita lawan? Jalan satu-satunya adalah dengan menghilangkan kekhawatiran dan melawannya, serta jika kita memiliki kekhawatiran, kita nyatakan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Ibu, saudara-saudara terkasih, dari ketakutan sumber kekhawatiran ini ada sebuah ilustrasi yang bisa saya berikan, yaitu dalam sebuah perjalanan ada dua orang wisatawan yang ingin menuju suatu tempat yang indah yang mereka anggap itu adalah keindahan yang tidak dapat dikatakan dengan kata-kata seperti itu. Jadi mereka ingin ke sana dan mengambil gambar atau foto di sana. Nah, di dalam perjalanan untuk menuju ke sana mereka menumpangi sebuah becak. Namun di tengah perjalanan becak ini mengalami kendala, yaitu mengalami mesin yang tersendat-sendat dan tiba-tiba remnya blong. Secara tidak langsung mereka ketakutan, dan kawan yang pertama adalah histeris menjerit minta tolong. Kami takut seperti itu. Dan seketika saat temannya ini mengatakan seperti itu, si kawannya ini tetap histeris dan berteriak-teriak. Namun kawannya ini tetap tenang dan berusaha membantu si sang sopir untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan dengan secara tidak langsung lama-kelamaan, walaupun dengan keadaan yang seperti itu, mereka dapat menghentikan kendaraan tersebut dan mereka berhasil untuk berhenti dan mereka selamat. Pak Ibu, di saat mereka sudah berhenti dan mereka selamat, mereka melihat sebuah pemandangan yang indah.
Dan kawannya ini berkata, "Bukankah tadi kita ingin menuju suatu tempat yang indah yang ingin kita tuju?" katanya. Lalu kawannya ini berkata, "Masihkah kau sempat memikirkan hal yang seperti itu, sementara tadi kita sudah mengalami hal yang cukup sangat menakutkan," katanya. Lalu kawannya ini berkata, "Jangan takut, sebab tadi kita sudah berusaha mencari jalan supaya kita selamat. Nah, dan kita ingin mencari tempat pemandangan yang indah. Dan justru dengan hal ini ada sebuah pemandangan yang indah yang dapat kita lihat dan dapat kita ambil gambarnya." Lalu mereka mengambil gambar dan mengambil foto dari pemandangan tersebut, dan mereka menikmati keindahannya tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, secara tidak langsung, tidak semua kekhawatiran atau ketakutan yang kita alami itu menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti yang kita lihat di contoh ini, walaupun mereka sudah dalam keadaan yang genting atau sudah dalam keadaan yang cukup mengerikan, namun mereka tetap tenang. Dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah keindahan yang dapat mereka lihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hal inilah yang melatar belakangi bahwa di saat kita berpikir atau berada dalam ketakutan, maka itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang berkenan, yaitu kepada hal-hal yang lebih negatif. Mungkin saja bisa kita berpikir ke arah yang lain-lain. Seperti Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita masuk kepada garis besar yang kedua, yaitu berdoa dan mengucap syukur. Maka jika kita membahas doa dan mengucap syukur, hal yang paling umum kita dengarkan yaitu pepatah tentang ora et labora, yaitu yang artinya bekerja sambil berdoa. Nah, jika kita telaah, artinya ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang malas bekerja, namun sebaliknya, hal ini ditujukan kepada orang-orang yang mampu melibatkan Tuhan di dalam pekerjaannya. Lalu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, setelah kita melakukan kedua hal tersebut untuk mampu menyampaikan rasa khawatir dan dalam doa dan permohonan melalui ucapan syukur kepada Tuhan, apakah akhir yang ingin dicapai? Nah, apakah ada hal yang ingin kita dapatkan, sesuatu hal yang istimewa? Jawabannya dari hal itu hanya satu, yaitu tujuan untuk mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Lalu, damai sejahtera yang seperti apa yang daripada Tuhan tersebut? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita masuk kepada garis besar yang ketiga, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera tetap akan dilatar belakangi karena adanya doa yang disertai iman atau kepercayaan dan ketaatan kepada Allah, sehingga ada damai dalam diri kita. Damai sejahtera yang diberikan Allah jauh lebih indah dibandingkan damai yang diberikan oleh dunia, seperti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 27. Nah, damai yang daripada Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kita, yang berarti akan cukup sulit dimengerti, khususnya bagi orang atau manusia yang tidak memiliki iman dan kepercayaan, terlebih dalam situasi khawatir dan takut. Pak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita lebih mudah untuk memahami damai sejahtera, ada sebuah ilustrasi, yaitu di mana seorang raja yang meminta kepada masyarakatnya, barang siapa yang mampu melukiskan kata damai sejahtera dan bagaimana damai sejahtera itu dalam kehidupannya, dia akan memberikan hadiah yang begitu besar. Maka ada 3 pelukis tersohor dari dunia yang datang mengunjungi tempat itu dan ikut bertanding di kerajaan tersebut. Pelukis pertama melukiskan bahwa kata damai sejahtera yang dia ketahui yaitu menggambarkan adanya sebuah danau yang biru hening dengan ikan-ikan yang banyak, dan di tengah danau terdapat perahu kecil dan seorang yang sedang bersiul memancing dengan udara yang sepoi-sepoi dan langit biru yang cerah. Inilah damai sejahtera, kata pelukis pertama. Sementara itu, pelukis kedua berkata demikian. Ini adalah damai sejahtera. Dia menggambarkan sebuah gunung yang hijau, udara yang khas dan sejuk, dengan sawah-sawah, matahari yang cerah, pohon-pohon yang rindang, dan 2 orang sedang duduk di bawah pohon tersebut dan keduanya sambil tertawa bahagia. Menurut dia itulah damai sejahtera. Namun pelukis ketiga berkata, inilah damai sejahtera, katanya. Dia melukiskan sebuah laut yang luas berwarna hitam. Karena sedang terjadi badai, di tengah-tengah ada angin topan, langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Sebuah batu karang yang diterjang ombak, langit hitam pekat, bahkan terlihat abstrak karena warna hitam yang dipakainya hanya warna gelap. Tetapi terdapat satu batu karang yang ada di dalam lubang
dan di dalamnya terdapat seekor burung pipit yang sedang bersiul riang, dan dia menyatakan bahwa inilah gambar damai sejahtera. Nah, raja pun menimbang ketiga pelukis tersebut. Hasilnya dia menyimpulkan bahwa damai sejahtera yang diketahuinya dan dipahami raja tersebut terdapat kepada pelukis ketiga, dan pelukis ketiga mendapatkan hadiah tersebut. Pak Ibu saudara-saudara terkasih, dari ilustrasi tersebut, mengapa sang raja memilih pelukis ketiga? Sebab damai sejahtera yang dimaksudkan bukanlah bicara saat kita senang atau bahagia, tetapi damai sejahtera ada di saat kita mampu untuk berdoa dan mengucap syukur walaupun sedang di tengah badai atau dalam tantangan hidup. Nah, dengan hal ini ditekankan kembali bahwa seseorang yang mampu untuk tidak khawatir dan mampu menyampaikannya dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera walaupun dalam tantangan dan cobaan. Jadi, di saat saudara-saudari memampukan hal yang ingin disampaikan dalam ayat 6 tersebut, maka secara tidak langsung damai sejahtera Allah itu akan mengawal dan membimbing hati dan pikiran kita, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap aman dan damai. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari Filipi 4 ayat 6-7 ini ada 3 hal garis besar tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah ketakutan adalah sumber kekhawatiran, yang kedua adalah doa dan mengucap syukur, yang ketiga adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Maka dari ketiga hal tersebut ada beberapa hal yang ingin dimampukan atau diinginkan dari ayat tersebut kepada kita, yaitu yang pertama, mampukan diri kita untuk mampu menghilangkan rasa kekhawatiran atau ketakutan. Kedua, sampaikan rasa kekhawatiran atau ketakutan kita tersebut dalam doa dan permohonan melalui ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah setelah melakukan kedua hal tersebut, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang daripadanya untuk selalu menjagai kita dalam situasi dan keadaan apapun. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian khotbah atau renungan yang singkat yang bisa saya berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya khotbah yang singkat dan yang pendek ini memampukan kita untuk mampu melawan rasa kekhawatiran kita dan memampukan diri kita untuk membawanya di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih setia dan kasih karunia yang daripada Allah menyertai kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari dan kami pahami dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan sampai jumpa.